Kodes. Iya. Tahu Kodes? Nggak tahu. Kodes itu nasi goreng. Oh, Iya. baru tahu. Iya. Majalengka itu punya ciri khas gitu. Ya. Nggak cuma Bandung, nggak cuma Yogyakarta yang punya, dan Majalengka juga punya. Ya, dan kalau ini pasti teman-teman kenal juga ya. Nah, ini niatnya sih awalnya mau bikin gambar wajah saya gitu. Oh, gitu. Jadinya malah gitu. Halo semua, jumpa lagi di Ajay Education, dan sore hari ini di kesempatan yang baik ini saya ditemani oleh Kang Johan. Johan. Nama asli. Atau panggil aja Kang Jo boleh, Om Jo juga Om boleh. Jo boleh. Atau Mamang Jo gitu. Halo, sore Kang. Selamat sore ya. Ya, ini teman lama, tapi yang namanya teman itu nggak pernah ada mantan ya. Ah, itu benar. Kenal di mana kita? Boleh sebut produk lah. Gak apa-apa nih. Sebutin merek gak apa-apa Iya. nih. Salah satu swalayan aja. Ya, ya alhamdulillah dulu, makanya kenalin dulu ya. Nama saya Johan Suradana. Atau bisa panggil aja Kang Johan atau Kang Jo atau Om Jo juga boleh lah. Boleh. Dan alhamdulillah kita dulu kenal waktu sama-sama kerja di, ya bisa dibilang salah satu konserva terbesar gitu ya di Majalengka. Iya. Saat itu memang terbesar karena Ya. belum ada saingan yang lain sampai Nah, sekarang bahkan. Sampai sekarang. Alhamdulillah kita kenal berapa tahun sih? Ada 4 tahunnya ya. Iya. Kita itu dari 2012 ya. Iya. Nah, saya keluar 2015, berarti 3 tahunan lah. Oh, berarti kakak kelas ini. Kakak kelas. Saya keluar 2016. 2016. Masuknya duluan saya. Iya. 2010. Kalau Kang Jo lupa Apanya? masuknya. Maksudnya waktu itu tahun 2000. Awalnya sih waktu ada program apa ya, Pule Nasabah. Pule Nasabah. Waktu tahun 2011 kalau nggak salah. 2011. Pule Nasabah itu puasa, Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Tahun baru. Kalau di sistem atau di program-program swalayan biasanya saat kita benar-benar si swalayan ini ya benar-benar menjual produknya di akhir tahun Ya. karena biasanya puasa, Lebaran, Natal, dan Tahun Baru itu dalam satu rangkaian di akhir tahun. Itu lagi puncak-puncaknya itu. Iya, puncak penjualan ya, Ya. Kang Jo ya. Namun karena waktu selalu bergeser kan, ketika puasa, Lebaran itu kan semakin kesini biasanya, jadi semakin ke tengah. Jadi kadang misah, tapi kalau Natal dan Tahun Baru kan memang selalu di Ya. akhir. Nah, gitu. Pertanyaan tembakan nih. Pertanyaan tembakannya. Aduh, takut ya. Ya gimana? Ya. Pengaruh PPKM terhadap usaha Kang Jo. Jadinya gini, waktu dulu ya, waktu keluar dari kerjaan yang lama, Ya. alhamdulillah saya punya usaha, merintis usaha di bidang fashion gitu ya. Fashion. Tapi fashionnya lebih ke baju santai sih, baju oleh-oleh. Jadi semacam kalau di Bandung kan ada kaos Bandung, kalau di Yogyakarta ada kaos apa? Gagadu ya. Ada gadu, di Bali ada joker. Nah, saya bikin yang versi kaos Majalengkanya. Majalengka. Ya. Terus desainnya dari Kang Jo sendiri. Desain alhamdulillah Oh iya. bikinan sendiri gitu. Bikinan sendiri. Biasanya ngusung apa tuh desainnya? Kalau desain ya seputar Majalengka aja. Dimulai dari wisatanya, kemudian tempat-tempat menarik di Majalengka. Oke. Kemudian apa ya budayanya juga gitu. Terus dari bahasanya juga kan Majalengka itu bahasa Sundanya katanya khas gitu ya. Ya, Nah, itu dimasukin juga. Oke. Kalau khasnya orang Cijati nih. Khasnya Cijati contohnya. Khasnya Cijati apa ya? Kalau mungkin kalau ada orang lewat gitu ya buat nyapa. Hei, rekan di mana? Kalau bahasa goyang di mana gitu. Kalau goyang itu apa ya? Ada nggak? Kalau di saya itu ada. Jarang sih, jarang. Nah, kalau di saya ada tuh. Goyang di mana, Kang? Goyang di mana, Mang? Gitu kan. Itu artinya justru
goyang itu diartikan pulang dari mana? Oh, pulang, gitu. iya. Gitu. Goyang, Enggak. Jadi pulang dari mana? Habis dari mana gitu. Nah, terus juga kalau Kang Jo mau ngangkat dialek juga, itu ada dialek yang namanya Kodes. Iya. Tahu Kodes? Nggak tahu. Kodes itu nasi goreng. Oh, Iya. baru tahu. Iya, justru Sunda kita itu kaya. Ada Kodes, nasi goreng, terus apa lagi ya? Kalau Teo, Teo tahu. Nah, itu juga termasuk saya masukin ke desain kaos ya. Ya. Biar apa kelihatan gitu bahwa Majalengka itu punya ciri khas gitu. Ya. Nggak cuma Bandung, nggak cuma Yogyakarta yang punya, dan Majalengka juga punya. Dan waktu itu memang lagi lagi boomingnya wisata Majalengka. Ya. Kalau nggak salah sekitar tahun 2016-an lah. Ya. Itu alhamdulillah ngaruh juga sama Ngaruh. penjualan kaos. Penjualan. Alhamdulillah. Sehari bisa nyampe 2 losin lebih. Ya. Alhamdulillah. 2006 Itu jadi kan Majalengka makin dikenal, makin sering masuk TV. Nah, alhamdulillah dari situ ya saya lihat peluang bikin kaos Majalengka, saya jual, alhamdulillah laku gitu. Iya. Balik lagi pengaruh pandemi. Ya, kembali ke pengaruh pandemi ya, memang kerasa banget sih. Waktu dulu masih normal gitu ya, penjualan alhamdulillah semakin kesini semakin meningkat ya. Puncak-puncaknya gitu penjualan saya di tahun 2019 kan. 2019. Alhamdulillah waktu itu kita nggak cuman jual kaos, ditambah aksesoris juga Ya. jadi semakin melengkapi kan ya. Ya. Nah, waktu itu pas tahun baru ya, tahun baru 2018 ke 2019 Ya. alhamdulillah dari mulai Natal ya, Ya. hari libur Natal sampai tahun baru saya dulu nyetok sekitar 200 kaos gitu. Sisa kaos tinggal 34. 200 di desa Iya. 34. Alhamdulillah. Ya. Dalam 5 hari gitu aja. Ya, dalam 5 hari ya. Nah itu alhamdulillah itu jadi momen-momen Terbaik lah dari usaha saya. Nah begitu masuk 2020 itu kan ada jeda waktu tuh. ya Tahun. waktu itu di akhir 2019 dibangunlah ini kawasan Taman Raharja ya. Ya. Bangun kios-kios, alhamdulillah saya dapat jatah kios. Ya. Dari tadinya dagang di gerobak gitu Gerobak, ya. ya. Aja juga tahu ya, Ya, pernah ya. lihat Ya. pakai gerobak. Alhamdulillah dapat kios. Ya, waktu itu emang saya sangat senang juga gitu ya. Alhamdulillah. Cuman ya sayangnya belum lama setelah pembukaan. Iya. Pembukaan itu sekitar bulan Februari ya kalau nggak salah. Iya. Maretnya Iya, tes benar. corona. Di Depok ya ditemukan kasus pertama corona di Ya. Indonesia, dan pada akhirnya semua kena. Ya. Pas begitu tes PSBB gitu ya. Ya udah. Dari situ ya mulai kerasa banget lah efeknya. Terutama kan dari segi pariwisata yang paling kena dampak kan ya. Ya usaha saya kan cenderung ke arah wisata gitu Iya. Jadi ya mau tidak mau karena wisatanya juga waktu itu otomatis kan tutup ya, dilarang gitu, nggak boleh ada kerumunan. Ya ini juga termasuk ke area Taman Raharja juga waktu itu sempat ditutup total berapa bulan loh. Iya, benar. Itu kerasa banget. Iya. Yang tadinya tiap hari ada aja penjualan, ya habis PSBB tutup ya udah nggak ada. Bener-bener Ya, sempat lari ke mana nih? Maksudnya kan usaha kita tergantung banget sama yang namanya pariwisata. Ketika pariwisatanya tutup, sempat kayak di berita-berita misalkan di artikel ya, ada yang malah jadi penyapu jalanan terus apa gitu. Apakah sempat lari ke yang lain atau gimana kan ya? ya waktu itu alhamdulillah, jadi karena di rumah juga masih ada gerobak yang lama tuh. Oh, gerobak Ya, lama. alhamdulillah. Ya.
dulu sempat ada yang nawar dan alhamdulillah gitu nggak jadi gitu. Nggak jadi. Untung gitu Ya, nggak jadi. untung nggak jadi. Masih bisa jadi second opinion. Alhamdulillah jadi bisa kembali lagi ke gerobak gitu. Jadi Iya. jualannya di rumah. Kita ya karena di rumah kan bukan di kota ya, bukan juga tempat wisata. Ya waktu itu kaos disimpan dulu. Stoknya disimpan dulu. Kita jualan yang lain dulu. Ya. Jualan ya makanan-makanan ringan lah yang khas di lembur gitu. Iya, ya, benar. Jualan cemilan sama ya pop es gitu. Yes, sama ini juga saya bikin kan waktu itu masih banyak sisa ini aksesoris tuh Ya. nggak kejual. Ya. Itu saya bungkusin, saya dibikin rentengan serba 2000. Serba 2000. Itu sempat juga saya simpen ke warung-warung. Masih menganut gaya-gaya promo-promo supermarket nih. Serba-serba. Nah itulah. Alhamdulillah. Ya, berarti kita kerja di suatu tempat di swalayan, kita bisa dapat ilmunya dan bisa dipraktekkan di luaran. Iya. Sebenarnya saya mau mancing. Nggak tertarik kerja lagi di orang. Kalau untuk kerja lagi di orang sih kayaknya gimana ya? Udah terlanjur nyaman. Oh, udah terlanjur nyaman. Oke. Iya. Kang Jo ini salah satu teman saya yang cukup idealis dalam tanda kutip ya, idealis. Dia dan saya gitu sama-sama menentang yang namanya, bukan menentang, tapi apa ya, sama-sama tidak terlalu suka ketika ada aturan-aturan yang terlalu baku gitu. Jadi mungkin di masa lalu kita ya sempat ada selek-selek sama orang, tapi sebenarnya bukan orangnya yang kita serang, ya, tapi hanya kebetulan sistemnya aja yang kita kritisi. Ya mungkin yang nggak sesuai sama ya hati nurani kita. Iya. Bisa dibilang idealisme kita. Iya, benar. Emang sih dulu ya waktu masih kerja di Toserba gitu ya. Pertama emang ya alhamdulillah gitu, yang penting dapat kerjaan gitu ya. Dapat kerjaan yang gajinya juga alhamdulillah gitu lah. Ya. Cuman namanya orang ya pastilah makin lama pengen sesuatu yang lebih baik gitu. Dari segi pekerjaan, dari segi ya penghasilan juga. Ya. Memang waktu kerja di Toserba dulu ya banyak juga sih ilmu yang saya dapat, mulai dari gimana cara majang barang yang bagus, Ya. Perputarannya, Ya. filling in Fill out. ya filling out, sell out gitu. Iya. Vivo, terus dari segi promosi juga. Ya. Nah dari situ juga ada sih yang saya terapkan. Iya. Salah satunya ya model POP gitu. POP. Aja pasti tahu Ya. namanya POP ya apa. Iya, iya. Kalau ada yang belum tahu gitu, POP itu jadi semacam price tag atau ya papan harga gitu. Nah saya pakai gitu di gerobak saya. Ya, karena dalam lingkup swalayan supermarket itu POP atau nanti silahkan cari istilah POP artinya apa ya. Saya lupa nih untuk nyebutin singkatannya, takut salah. Pokoknya itu sangat berguna sekali untuk memberitahu konsumen kita tentang harga-harga produk tertentu, apalagi ketika produk-produk tersebut sedang promosi. Nah, itu. Jadi, itu gunanya. Jadi Kang Jo terapkan. Ya. Sedikit banyaknya ada tuh. Iya. Ilmu yang Benar. Iya. saya terapkan. Ya gak apa-apa, karena memang ketika saya kerja di supermarket juga di tempat yang sama ya di swalayan, memang banyak sekali ilmu yang saya dapat. Salah satunya ya itu tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia retail. Dan setelah itu Kang Jo saya sempat ke retail yang lain gitu. Dan ilmunya kepake semua. Ya. Ceritanya retail yang baru ini baru berdiri, terus tidak ada yang paham mengenai dunia retailnya. Jadi ketika saya ke sana ya diterapkan semua, entah itu Vivo, passing out, terus juga planogram. Kan sebelum dipajang dalam satu susunan gondola atau rak-rak kan ada planogramnya. Nah, jadi
semua itu kan memang bisa kepake. Jadi dimanapun kita berada ya sebisa mungkin kita tarik ilmunya. Emang sih dari pengalaman dulu kerja di toko gitu ya suka dukanya banyak gitu, termasuk ilmunya juga alhamdulillah gitu. Banyak yang bisa dipakai gitu dan bermanfaat buat ya, usaha saya sekarang. Iya. Oh iya, Kang Jo ini suka seni juga, suka berkesenian juga. Saya sempat tahu alat musik apa aja yang dikuasai Kang Jo. Oh iya, dulu ya aja juga tahu ya. Iya. Dulu sempat hobi aja, iseng gitu, belajar mainin harmonika. Iya. Tapi nggak pernah mainin cewek. Enggak. Harmonika aja, oke. Cukup harmonika yang dimainkan. Belajar main harmonika ya, soalnya apa ya? Termasuk alat musik yang gampang dipelajari. Kata kamu kan nggak bisa main gitar gitu Bang. Oh gitu. Maksud gampangnya itu gampang apanya? Saya coba ngakek ke jelas. Ya tapi yang bisa sih ya mungkin gampang. Ya terus alat itu juga kan kecil jadi bisa dibawa kemana-mana. Tapi sekarang masih? Sekarang udah berhenti sih. Udah berhenti. Tapi nggak berhenti suka Najril Ilham. Karena dari wajah-wajahnya. Kalau itu sih emang udah ngefans dari lama sih. Ngefans dari lama. Lagu favorit? Dari gitu. Nah, Lagu favorit. jangan bilang semua, itu terlalu klise. Ya. Kalau sekarang yang favorit yang terbaru tuh Kala Cinta Menggoda. Oh, yang Bukan yang terbaru juga sih, yang tahun kemarin sih. ya, itu lagunya klise juga ya. Lagunya klise. Kalau dulu sih paling suka tuh sama lagu yang apa tuh, Hidup Untukmu, Matikan ya, rasanya gimana tuh? Iya, benar. Ya untuk saya yang suka seni, suka sastra juga, lagu-lagu Najril Ilham atau Ariel ya, memang cukup nyastra juga, cukup ketika kita mendengarkan harus digali dulu maknanya. Jadi tidak bisa plok-plokan aku sayang kamu yang ngomong aku sayang kamu, enggak. Kadang ada makna tersembunyi gitu kan. Misalkan lagu Sali sendiri juga tidak sesimpel apa yang dituliskan gitu kan. Itu harus digali juga. Emang sih saya juga suka lagu-lagunya Noah itu, lagunya Ariel ya, karena memang dari ya musiknya juga enak ya. Ya. Terus liriknya juga lebih apa ya, puitis gitu. Puitis. Kalau lagu-lagu sekarang kan ya gitulah. Iya. Ya, seni udah suka apa lagi? Suka film. Kalau film sih kayaknya semua orang suka. Iya. Maksudnya genre apa nih ya? Kalau untuk film saya lebih suka genre yang action sama yang berbau petualangan. Yang terbaru Squid Game. Nonton nggak? Squid Game, kalau Squid Game sih belum sempet, cuma nonton ininya Tapi aja. denger ya. Ya, tahu. Cuplikan-cuplikannya. Nonton alur ceritanya aja. Alur ceritanya. Ya. Ya, memang agak serem sih karena taruhannya nyawa. Nah, kan di Squid Game itu salah satu yang paling diangkat itu masalah kemiskinan. Ya. Apakah komentarkan juga sendiri tentang kemiskinan seperti apa? Kemiskinan ya. Kemiskinan ya, kalau bicara soal kemiskinan sih apa ya, banyak makna. Kadang ada orang yang memang benar-benar miskin dan yang nggak punya apa-apa. Kadang ada juga orang yang udah punya apa-apa Tapi pura-pura miskin. Iya. Ya contohnya kayak akhir-akhir ini gitu, banyak yang sibuk nyari apa semacam BLT gitu. Ya. Padahal dianya punya kendaraan, punya emas, perhiasan gitu kan. Ya, Tapi dia akunya miskin gitu. Akunya miskin dan masih beralasan saya juga terdampak. Nah, saya juga kena. Ya iya semua kena Semua gitu kan. kena. Tapi walaupun semua kena ya pasti orang-orang tertentu yang kena duluan ya lebih parah justru. Kalau misalkan kitanya memang masih berdaya ya kenapa harus ikut-ikutan seperti itu
gitu kan. Terutama kan kalau kita yang masih muda-muda kan. Iya, ini terkait pilihan Kang Jo. Pilihan untuk keluar dari satu tempat kerja yang notabene saat itu mungkin kita lagi ada di zona nyaman. Ya, harus memilih keluar untuk usaha yang notabene juga usaha itu bisa lancar, bisa tidak, bahkan bisa jeblok kehilangan usahanya gitu. Apa yang bikin Kang Jo akhirnya memutuskan untuk memilih pilihan yang Kang Jo pilih atau keluar dari pekerjaan sebelumnya? Motivasinya berarti ya. Motivasi. Waktu itu ya motivasi sih ya memang sih yang paling mendasari ya memang setiap orang kan pengen punya sesuatu yang lebih baik, penghasilan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik. Nah waktu itu saya sempat baca-baca buku, beli buku yang isinya tentang bagaimana caranya menjadi seorang wira swasta, orang pengusaha. Dari itu ya bukunya memang apa ya, seolah-olah menggambarkan semua pemikiran saya. Nyambung banget. Dari situ ya mulai wah kayaknya ini yang bener-bener apa ya, inspiratif banget. Nah dari situ saya mulai berpikir gimana caranya buat bikin usaha sendiri supaya nggak terlalu bergantung sama orang. Kan ada patah, kalau kita masih kerja di orang setinggi apapun jabatannya ya kita karyawan, tetap aja karyawan. Tapi kalau kita punya usaha sendiri, mau sekecil apapun usaha ya kita bosnya gitu. Dari situ ya semangat saya makin apa ya, makin tinggi, ya makin membara. Dan alhamdulillah bisa diwujudkan. Setelah keluar dari sana langsung bisa mulai. Dan waktu itu juga ya modalnya karena kebetulan ya waktu itu saya baru nikah juga, jadi masih ada ya ada apa ya, uang dari pernikahan gitu ya, simpenan. Alhamdulillah ya sampai sekarang usaha itu masih lancar, masih berjalan, meskipun yang kemarin memang sempat jatuh. Ketika jatuh, adakah sempat penyesalan dulu? Penyesalan kayak gimana maksudnya? Penyesalan gini, bukan penyesalan nikahnya, bukan penyesalan keluar kerja. Karena kan tadi berawal dari pilihan yang cukup sulit juga ya, ketika kita udah nyaman. Taruhlah kan kalau saya nggak salah ingat ya, UMR atau UMK Majalengka juga udah mulai lumayan tuh kesininya kan. Nah kan berarti kan di posisi nyaman, kita keluar, pada akhirnya tiba-tiba tadi jatuh. Ada penyesalan? Kalau untuk penyesalannya ya kayaknya enggak sih. Enggak. Ya masih, soalnya ya masih yakin lah kalau usaha yang sekarang juga gitu bisa ya sedikit banyaknya minimalnya menyamai gitu lah sama UMR Majalengka. Ya memang sih kemarin sempat di bawah ya, terutama waktu awal PSBB kan otomatis kan penghasilan tuh anjlok banget. Dan waktu itu juga saya sempat dapat bantuan juga yang berbentuk apa tuh, sembako yang dari sempat dapat juga, cuman dapat sekali cuman bang untuk kepikiran ke arah penyesalan kenapa dulu saya keluar ya kayak sih nggak terlalu gitu ya, terlalu emang saya sempat mikir wah dari Majalengka sekarang makin naik ya, sekarang di 2.900.000 nggak ada ya, nggak ada promosi. Nah itu yang saya salut karena setiap keputusan itu ya seperti koin, ada berarti kan ada dua mata koin kan, pasti apakah itu baik atau buruk ya, itu ibaratnya pertaruhan kehidupan kita gitu kan. Ketika kita udah memilih satu hal dan itu ternyata buruk, banyak malahan orang yang menyesali keputusannya. Tapi kalau misalkan itu udah dari hati, seperti Kang juga tadi bilang, dia terinspirasi dari sebuah buku yang memotivasi beliau untuk menjadi seorang
wirausahawan gitu ya sejati ya, apa boleh buat ketika jatuh ya dihadapi. Teman-teman disclaimer ya, kalau misalkan suaranya memang bocor, kita obrolan kita mengalir apa adanya di sebuah apa namanya ya pokoknya di tempat umum, dan pasti kedengaran suara azan, kedengaran suara mobil lewat, kedengaran suara motor, jadi mohon maaf jika suaranya memang kurang jernih ya. Oke, dilanjut ya. Kang Jo dengan tekadnya, terus dengan apa kekuatan dan kepercayaan dirinya. Kekuatan, bukan kekuatannya. Apa ya? Oke, pada akhirnya itu juga yang membuat Kang Jo ya sekarang masih bisa bertahan dengan usahanya, dan seperti Kang Jo bilang di awal tahun 2020 dapat kios ya, dapat jatah kios, dan sekarang juga saya berada di depan kiosnya. Di mana Kang Jo? Di Taman Raharja. Iya, Taman Raharja Majalengka. Ya, Taman Raharja Majalengka. Nah, Taman Raharja Majalengka sendiri atau dikenal orang itu di sekitaran Bundaran Unggul ya. Di Taman Raharja atau disebut juga dulu Taman Dirgantara karena ada pesawat ya. Ada pesawat. Sekarang juga masih ada. Ada pesawat itu jenisnya Skyhawk. Ya, terus juga di bundarannya sendiri kali ini bentuknya bola dunia ya. Bola dunia, kalau sebelumnya kalau teman-teman pernah ke Majalengka di tahun-tahun sebelumnya gitu ya, ini sempat berganti-ganti, dulu itu ada ikan ya, perikanan lah pokoknya. Jenis ikan kayak waterboom lah, kalau waterboom. Terus ada patung ikannya, ada air mancurnya ya gitu. dulu sekali juga sempat itu keluarga petani ya, ada keluarga petani beneran. Kenapa saya paham juga ya, karena saya juga orang Majalengka, cinta Majalengka. Nah, pertanyaan berikutnya seputar kecintaan ke Majalengka. Oh gitu. Ya, seberapa kalau saya tanya seberapa cinta dengan kota ini, Kang Jo? Kalau ditanya soal cinta sama Majalengka gitu ya, ya memang sih saya bikin kaos juga itu memang berangkatnya dari kecintaan sama Majalengka ya, sama tanah kelahiran sendiri gitu kan ya. Nah, ibaratnya kalau bukan kita yang mencintai tanah kelahiran sendiri, siapa lagi? Iya, Kalau bukan kita yang bikin rame mengenalkan Majalengka ke dunia gitu, ya siapa lagi? Iya, Kayak gitu ya. berarti apapun yang Kang Jo bikin desainnya, terus juga kaos-kaos itu kan berawal dari kecintaan terhadap Majalengka, dan saya yakin banyak sekali orang-orang yang seperti Kang Jo ini ya, kita dalam tanda kutip hidup dengan kehidupan kita aja sudah perjuangan sekali, tapi dalam hati kita masih mencintai tanah kelahiran ini. Nah, makanya mungkin untuk pihak-pihak terkait bisa memperhatikan orang-orang seperti kami yang mencintai tanah ini ya. Kita ini seperti seniman tanpa panggung. Jadi berilah kami panggung untuk mencintai kota ini, gitu kan. Ya, apalagi Kang Jo tadi bergelutnya di bidang pariwisata ya, mudah-mudahan sih harapannya ke depannya setelah pandemi ini usai ataupun tidak usai, mudah-mudahan ada pergerakan di bidang pariwisata supaya orang-orang yang memang hidup dari pariwisata ini bisa bergerak lagi, bergeliat lagi, karena kita tahu Majalengka ini indah, kita tahu Majalengka banyak sekali destinasi wisata yang sudah sangat dikembangkan, tapi tiba-tiba karena pandemi jadi mati semua. Harapan Kang Jo sendiri seperti apa? Ya, untuk harapannya sih mudah-mudahan tuh ya, pertama ya pandeminya cepat usai ya, beres, terus nggak ada lagi PSBB, nggak ada lagi PPKM, terus wisata Majalengkanya bangkit lagi, ramai lagi, banyak lagi kunjungan dari wisatawan dari luar daerah ya. Itu aja sih harapannya, semoga bisa normal lagi lah ya. Imbasnya kan ke usaha juga jadi lancar lagi gitu. Iya.
Dan ini ke semua sebenarnya, bukan cuma yang secara langsung berada di lingkaran pariwisata, tapi ke semua. Jadi kalau misalkan pariwisatanya udah bagus lagi, ya mungkin ke semua juga ini bisa jadi multiplier effect, ke semuanya juga bisa jalan lagi gitu kan. Kita lebih bisa mengenalkan Majalengka, kita lebih bisa mengenalkan tempat kelahiran kita, dan kita bisa mengekspresikan kecintaan kita dengan lebih baik lagi. Nah, ya. Masalah kesenian juga, Kang Jo ini tidak pernah mati berkesenian nih. Walaupun ya sekedar hobi aja. Walaupun di tengah-tengah kesibukan cari rupiah yang semakin susah ya. Ini di sini saya lihat juga Kang Jo di sela-sela kesibukannya masih sempat menggambar nih. Kalau bisa ditangkap kamera, ini gambar siapa Kang Jo? Ini gambar Captain Jack Sparrow. Iya, dari film Pirates of the Caribbean. Oke. Itu juga salah satu film favorit saya aja. Kenapa? Ya seperti yang udah saya bilang ya. Ya genrenya action, petualangan. Terus bajak laut juga, bajak laut. Terus lucu juga gitu. Iya, karakternya lucu. Oke. Cukup mirip teman-teman ya. Iya. Nah, gambar berikutnya Kang Jo. Ini karya Kang Jo juga ya? Iya. Ini salah satu idola saya juga nih. Siapa Kang Jo? Nah, ini gambarnya Mbak Najwa Shihab. Iya, Mbak Najwa Shihab. Salah satu wanita inspiratif di Indonesia yang menginspirasi saya juga. Iya. Tapi bukan wanita sayanya. Oke, berikutnya Kang. Nah, kalau ini kecil-kecil ya. Oh iya. Nah, ini gambar personel boyband Westlife. Westlife. West artinya barat, life hidup. Hidup barat. Hidup barat. Ya. Ya, boyband favorit juga. Ya. Dari waktu sekolah sampai sekarang juga masih. Ya, dan kalau ini pasti teman-teman kenal juga ya. Nah, ini niatnya sih awalnya mau bikin gambar wajah saya gitu. Oh, gitu. Jadinya mau lagi. Ya. Ini Nixau ya? Ya, itu Nixau. Siapa ya nama tokoh aslinya? Emang aslinya namanya Nixau. Oh, aslinya Nixau. Ya, kalau di filmnya namanya Sixo kalau nggak salah apa ya? Oke, Nixau. Nah, kalau ini, Wah, ini Kang Jo. ini saya waktu masih muda. Iya. Iya, ini pelantun separuh aku. Semua orang tahu lah ini Iya, siapa. separuh kamu, separuh aku. Nah, ini juga bisa dibilang salah satu musisi apa ya, inspirasi saya juga sih. Oke. Nah, masih banyak nih kanvas kosong atau kertas kosong berikutnya. Mungkin teman-teman ada yang suka gambarnya Kang Jo, boleh nanti dihubungi Kang Jo-nya, bisa digambarin nggak gitu. Misalkan mau ngasih gambar buat pacarnya, gitu. Tinggal kirim fotonya, nanti Kang Jo coba gambarkan, gitu kan. Nanti saya cantumkan juga Facebooknya Kang Jo di deskripsi, barangkali butuh kaos juga, untuk kaos Majalengka-nya, untuk souvenir, untuk oleh-oleh khas Majalengka, nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Oke. Kalau sekarang kalau ini kayak apa ya, kayak khas pertanyaan template wartawan nih. Kalau next ke depan mau apa gitu? Kalau next ke depan ada yang sedang diperjuangkan, sedang direncanakan? Kalau kedepannya sih kayaknya pengen bikin kaos lagi sih. Bikin kaos lagi. Sekarang kan stok ya, imbas dari pandemi kemarin, PSBB kemarin kita stok terus berkurang, dan saya juga nggak bikin lagi gitu. Ya, apapun. Nggak bikin karena mungkin nggak ada, bukan nggak ada ya, tapi emang perhitungan aja yang nggak ada keberanian buat itu. Takutnya setelah bikin banyak malah nggak jual. Jadi gitu, jadi lihat juga kondisi juga, mau bikin juga ya takutnya kan
berhubung wisatanya masih belum normal, saya masih ragu-ragu gitu. Ya. Jadi untuk sekarang ya masih fokus ke aksesoris saja dulu. Aksesoris aja. Yang lebih aman. Yang lebih aman dan tahan lama ya. Tentunya nggak ada expired. Iya. Insya Allah sih kedepannya mau bikin lagi, mau diramein lagi kaos Majalengka. Oke, itu di bidang usaha ya. Terus ada nggak mimpi-mimpi yang belum tercapai, atau saya yakin setiap manusia punya keinginan terpendam yang memang jauh di lubuk hati, seperti saya nih. Saya masih belum selesai dengan saya gitu ya. Maksudnya gini, saya masih belum selesai berkesenian, saya masih belum selesai berkarya, masih akan ada banyak karya saya lagi, itu ambisi saya gitu kan. Nah, kalau Kang Jo sendiri? Kalau impian ya seperti kebanyakan orang ya pengen sukses lah. tapi kalau saya balikan lagi, sukses itu definisinya macam-macam. Iya. Definisi sukses Kang Jo sendiri seperti apa? Ya intinya pengen ya usaha, pengen lebih berkembang lagi, pengen ya, kalau bisa buka cabang gitu, ada di tempat-tempat wisata. Nah, ini wisatanya apa? Nah, ini kaosnya kayak gini. Terus begitu lah. Pengen lebih mengembangin lagi usaha lah, biar ya lebih baik ke depannya. Iya. Saya juga terlibat kemarin ini di programnya tour guide atau guiding di Motekar ya. Ini program Motekar juga tersendat nih, karena si Motekar ini bentuknya kayak wisata kota untuk mengenalkan heritage yang ada di Kabupaten Majalengka gitu kan. Nah, karena pandemi ini ya memang belum dibuka secara umum, tapi saya berharap juga ke depannya ya bisa dibuka juga, karena itu akan menjadi peluang juga untuk ya teman-teman yang berada di belakang layar dan kemudian di dunia pariwisata ya untuk lebih berkembang lagi, karena itu rutenya juga kan seputar kota Majalengka. Ya. Mungkin pernah lihat ya busnya ya, yang pernah yang kayak gitu. Nah, apalagi kita udah punya wisata kota, kita juga punya wisata alam, kita juga punya wisata tematik. Jadi sebenarnya wisatanya udah siap nih, tinggal nunggu momentumnya. Oke Kang Jo, sebelum ditutup ya, ini agak narsis juga nih. Sejauh Kang Jo kenal saya, komentarnya tentang saya boleh apapun lah. Oke. Nah ini jujur aja ya, berarti nggak ada yang ditutup-tutupin. Iya. Ya. Atau mau dihipnotis dulu? Oh, enggak. Saya udah lama nggak main. Takut ditanya macam-macam lah. Ya, silakan. Ya tentang ajaib. Ya saya lihat orangnya ya, pertama ya kreatif gitulah. Ya. Bisa bikin sesuatu, bisa bikin semacam mencairkan suasana gitu. Karena dulu kan saya kenal Ajay waktu itu di bagian informasi ya. Iya. Nah, saya kenal Ajay sebagai, kalau ada acara, tiap ada acara pasti Ajay itunya apa hostnya gitu. Ya, sejauh yang saya kenal ya asik lah. Ya, pada dasarnya saya sebenarnya ya kalau pembelaan bukan pembelaan ya, jawaban saya mengenai hal itu. Di dunia kerja dimanapun tempat saya bekerja, saya tidak suka ketika ada pengkotak-kotakan. Dalam artian ini mah atasan, ini mah bawahan. Ya udah, dalam kerjaan formal ya oke, dia disebut bapak, dia disebut atasan, dia disebut bos, disebut lain-lain. Tapi ketika kita di luar itu dalam acara kita bisa cair. Nah, terus juga saya juga paling tidak suka ketika ada senioritas dan dominasi ya dan itu paling tidak suka ya, karena apa ya, karena kita bekerja dengan hak yang sama dan kewajiban yang sama seperti itu. Jadi ini idealis. Gak apa-apa. Iya benar. Makanya ketika ada beberapa bagian orang ya saya nggak mau ketika itu di kota-kotakan. Dan sama sih saya juga kayak iya, hampir serupa kayak aja saya juga. Kalau di posisi kayak aja dulu ya, mungkin saya juga ya merasakan hal yang sama. Iya.
Oke teman-teman, kita belum sholat maghrib juga, belum takut keburu malam juga ya, dan mungkin cukup untuk obrolan kali ini. Tapi saya tunggu gebrakan-gebrakan di usaha Kang Jo supaya bisa ngobrol lagi ketika sudah lebih baik dari sekarang kondisinya. Amin, siap insyaallah. Ya. Bye bye. Sampai jumpa lagi di Ajay Art Education berikutnya.